lagi rame tentang aplikasi yang namanya World App yang katanya kalau lu scan retina, nanti lu dapet koin kripto gratis dengan nilai antara 200 sampai 800 ribu per orang. Kedengarannya enak ya, kedengarannya kayak wah ini something yang future tech banget. Teknologi tinggi, bisa dapat duit cuma dengan modal scan retina mata lu. Tapi jangan senang dulu, karena di balik semua ini ada bahaya. Ada hal yang jauh lebih besar yang mungkin aja lu nggak sadari dan sedang mengintai lu. Kita bahas di episode Thinking Room kali ini. World App dan juga World Coin. Apa sih itu sebenarnya? World Coin ini adalah project dari Sam Altman. Ya, Sam Altman yang itu. Yang juga founder dan CEO dari OpenAI. Yang terkenal dengan ChatGPT. Gue tahu yang nonton channel YouTube gue ini dari berbagai macam kalangan. Jadi gue akan mencoba sesimpel mungkin menjelaskannya. Dengan bahasa yang manusia lah. Biar lu gampang mengerti. Jadi, Project WorldCoin ini, salah satu turunannya adalah World App. Aplikasinya tuh World App. Tapi project besarnya itu dinamakan WorldCoin. Mereka ini pengen bikin sistem secara global buat identitas digital berbasis biometrik, alias identitas manusia yang dibuktikan lewat data dari tubuh lu, tubuh manusia. Dalam hal ini, retina mata lu. Kalau lihat tujuannya sih terdengarnya baik ya, terutama mereka ini ingin bisa membedakan antara apakah ini manusia atau ini AI atau bot. Jadi kelihatan tuh terverifikasi ketika ada yang berbicara, ada yang berkomentar. Jadi kelihatan ada pembedanya. Nah, pembedanya itu mereka kumpulkan lewat retina-retina mata manusia. Kenapa hal ini dilakukan? Ya karena seiring berkembangnya teknologi AI, akan banyak AI yang dipakai dan digunakan. Sehingga manusia akan susah untuk membedakan apakah ini manusia beneran atau AI ini yang lagi ngomong, yang lagi berbicara, atau yang lagi menulis. Sehingga digunakanlah cara seperti ini untuk membedakan antara manusia dan AI. Nah, gue lanjut ya. Jadi mereka ini punya alat yang namanya orb. Orb tuh kayak seperti bola. Bolanya keren lah, futuristik banget desainnya. Nah, bola ini fungsinya buat scan retina lu. Jadi bolanya ada kayak semacam kamera gitu. Lu ngadap ke situ, ngadap ke bolanya, nanti bolanya akan men-scan retina lu. Nah, dari situ mereka bikin yang namanya World ID. World ID inilah yang katanya merupakan identitas digital unik buat buktiin kalau lu tuh manusia, bukan AI atau bukan bot, seperti yang tadi gua udah sampaikan sebelumnya. Dan sebagai kompensasi lu udah dalam tanda kutip memberikan retina mata lu diberikan World Coin atau yang sering disingkat WLD. World Coin inilah yang akhirnya diburu oleh masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah, karena mendengar bisa mendapatkan uang antara 200.000 sampai 800.000. Yang gue yakin masyarakat yang ngantri ini, orang ngantri sampai berjam-jam di beberapa titik yang sudah mereka siapkan, ya demi uang tersebut. Nah, cuman kan itu versi brosurnya ya. Versi yang lebih jujurnya, lu ngasih data biometrik lu yang paling sensitif, yaitu retina mata. Buat dapetin koin kripto yang nilainya sebenarnya itu nggak seberapa. Dan gue juga yakin belum tentu dari mereka yang udah mengantri ini bisa untuk cairin dananya. So, apakah dibilang ini solusi yang win-win? I don't know. Menurut gue enggak. Ini tuh jadi lebih mirip lu nyerahin emas tapi dibayarnya pakai permen. Nah, buat lu yang penasaran gimana cara kerjanya World App ini, jadi gini nih, lu install World App dulu buat daftar. Terus nanti lu dikasih tahu untuk scan retina lu di lokasi-lokasi yang udah ditunjukkan.
Nah, di sana lah lu ketemu dengan orb tadi itu, dengan bola orb itu untuk nge-scan retina lu dan lu dapat World ID di sana. Nah, setelah itu lu baru dapetin World Coin yang katanya gratis. Nah, koin tersebut bisa lu transaksiin, bisa lu trading di exchange tertentu yang udah kerjasama dengan mereka. Nah, tapi tunggu dulu, mesti kelihatannya gampang. Seperti yang tadi gue udah bilang, nilai koinnya itu sebenarnya nggak sebanding dengan data yang lu kasih. Perusahaan mendapatkan data digital, identitas data digital lu yang sangat-sangat valid. Dan lu cuma dapat recehan sebenarnya. Nah, lalu di Indonesia siapa nih yang menjalankan? Kalau di berita, katanya itu dijalankan bareng pihak lokal dengan perusahaan yang bernama PT Terang Bulan Abadi. Iya betul, namanya PT Terang Bulan Abadi. Kayak martabak ya. Nah, PT Terang Bulan Abadi ini yang ngurusin operasionalnya, termasuk scan retina di berbagai macam lokasi yang udah mereka sediakan. Tapi akhirnya, ini kan lagi dihentikan sementara nih, sama Komdigi. Dihentikan sementara ya. Gue belum tahu kelanjutannya gimana nih. Karena per gua bikin video ini, statusnya dihentikan sementara. Dan nggak cuma di Indonesia doang, di berbagai negara sebenarnya banyak yang nolak dan juga ngeban World Coin tersebut. Kenapa? Sekarang gini deh, bayangin ada perusahaan swasta asing nih datang ke negara lu, minta data retina dari masyarakat kita. Kasih iming-iming koin kripto. Terus cabut nih ketika mereka udah selesai mengumpulkan. Mereka sih ngomongnya ngaku datanya aman. Seperti yang mereka klarifikasi, baru aja nih mereka bikin klarifikasi, kurang lebih ngomongnya begini, perlu kami tegaskan kembali bahwa kami memanfaatkan teknologi untuk memverifikasi keunikan individu di era AI. Terlebih ketika misinformasi dan disinformasi, termasuk pencurian identitas dan deepfake merajalela. Proses ini dilakukan tanpa menyimpan data pribadi siapapun. Dan sebaliknya, kami menyerahkan kendali penuh atas informasi kepada pengguna. Informasi ini tidak dapat diakses oleh board maupun pihak kontributor seperti Tools for Humanity. Ini klarifikasi mereka nih per hari ini, tanggal 5 Mei 2025. Cuma, kalau mereka ngomong tidak menyimpan data pribadi siapapun, terus kenapa lu di-ban dari Korea Selatan? Karena mengumpulkan dan mentransfer data-data yang sensitif. Lalu juga kalau dibilangnya kami menyerahkan kendali penuh kepada pengguna, ya, kayak tadi yang gue bilang ya, yang ngantri itu kebanyakan adalah kalangan menengah bawah yang nggak tahu apa-apa. Mereka nggak tahu mungkin AI itu apa, nggak tahu kripto itu apa, boro-boro. Terus dengan ngomong menyerahkan kendali penuh kepada pengguna, mereka emang tahu apa yang mereka kendalikan. Emangnya ada edukasi di lapangan. Terus ditambah dengan katanya karena ini era deepfake berbahaya. Ya, I don't know. Bukannya malah lebih bahaya ketika biometrics kita tuh tersebar dengan, yaitu dibagikan dengan sukarela ke alat-alat yang lu punya. Bukan itu lebih bahaya ya? Yang tadinya tuh kita keep, yang nggak pernah kita bagikan ke siapapun, terus lu kumpulin, lu collect nih. Bukan itu lebih bahaya. Selain Korea juga ada berbagai negara yang sudah menstop, sudah ngerem, kayak seperti Jerman, Inggris, ada juga Kenya, Prancis. Gini ya, privasi data biometrik ini serius. Kenapa serius? Let's say gini deh, lu kehilangan akses, data lu bocor nih, dan lu kehilangan akses terhadap akun lu, identitas digital lu. Kalau mungkin let's say pakai password, lu bisa reset password. Tapi kalau misalnya ini pakai retina, dan data retina lu tuh diambil, dicolong sama orang lain, lu kan nggak bisa ganti retina seperti lu mengganti password. Nah itu, gimana tuh? Retina itu jauh lebih spesifik dibandingkan sidik jari. Dan kalau retina ini udah dikaitkan dengan identitas digital, transaksi online, dan aktivitas online lu, retina lu tuh bisa jadi kunci utama buat mengakses hidup lu.
Jadi kalau sampai datanya bocor, disalahgunakan atau bahkan sampai dijual, ini bukan cuma soal privasi ya, tapi ini bisa nyeret lu ke penipuan, pemalsuan identitas, sampai ke pelacakan digital yang lu mungkin nggak sadar kalau itu lagi terjadi di belakang lu. Lu nggak tahu apa-apa. Dan satu hal juga yang mungkin lu perlu sadari kalau Project WorldCoin ini bukan project sosial. This is business. Mereka tuh butuh banyak data buat membangun ekosistem mereka. Jadi, yang lu kasih itu bukan sekedar retina mata lu doang, tapi akses ke identitas lu sebagai manusia. So, jadi kalau lu pikir mereka tuh seperti malaikat yang lagi bagi-bagi koin gratis nih, come on man. There is no free lunch in this world. Gak ada makan siang gratis di dunia ini. Terus gimana yang udah keburu scan? Ya, gimana ya? Udah kejadian sih. Data lu mungkin udah di-collect nih sama mereka. Dan lu juga nggak bisa minta retur. Kayak lu lagi belanja di online marketplace. Sekali lu minta retur retina lu. Ya palingan sekarang berharaplah lu aman-aman aja deh. Karena jujur gue juga nggak tahu ini bakal seperti apa ujung ke depannya. Masih baru. Tapi ya kita perlu waspada. Karena ada sesuatu yang janggal. Gini deh ya. Teknologinya memang menarik, gua akuin menarik, tapi juga berbahaya. Pada intinya gini, lu harus mikir kalau ini lebih dari sekedar lu bisa dapat duit gratis. Karena ini soal identitas lu nih, dan kita hidup di mana data identitas kita, data pribadi kita itu adalah komoditas yang mahal. Kalau lu dengan gampangnya ngasih data pribadi cuma demi koin, lu itu sebenarnya bukan pengguna teknologi, tapi lu yang jadi produk dari sistem tersebut. Dan sebenarnya mirisnya juga ya, kalau yang gue lihat, orang Indonesia itu memang kebanyakan nggak terlalu peduli dengan perlindungan data pribadi sih. Ya, sebenarnya udah dari zaman dulu, kan lu juga sering, mungkin lu juga pernah lihat kalau kita kadang beli gorengan, itu isi kertas yang bungkusin tuh ada yang ijazah lah, ada yang kartu keluarga lah, oh pokoknya macam-macam. Bahkan ada tulisannya rahasia negara pun dijadiin bungkusan. Dan juga perilaku kita memang juga banyak yang nggak peduli. Dulu pernah kan ada, kalau di Instagram suka main itu ya, at yours tuh. Jadi nanti bisa ikut-ikutan dengan kuis, dengan pertanyaan yang diajukan sama yang orang pertama kali bikin. Ya, salah satunya dengan spill nama gadis ibu kandung kita. Nah, padahal nama gadis ibu kandung kita itu kan salah satu informasi atau data yang diminta untuk verifikasi. Tapi ya banyak yang dengan sukarela karena ya melihat, oh ini hype aja. Nah saran gua, jangan buru-buru ikut tren tanpa lu ngerti sepenuhnya. Ya walaupun gue tahu ya ada iming-iming uang. Tapi ya gini deh, kalau lu udah terlanjur scam, ya pokoknya lu hati-hati aja, waspada aja. Tapi kalau yang belum, ya lu tahan dulu. Jangan asal kasih apapun yang ada di diri lu ke orang lain. Apalagi kalau sebenarnya lu nggak paham. Dan sistemnya pun sebenarnya juga nggak transparan. Karena kalau yang gue baca tuh banyak kalimat-kalimat yang menurut gue sebenarnya tuh normatif dan ambigu. Jadi hati-hatilah. Jangan gampang terpancing. Jangan terlalu gampang FOMO. Penasaran boleh, lihat-lihat dulu boleh, tapi juga jangan gampang ikut-ikutan, terutama dengan memberikan informasi diri ke pihak yang kita aja nggak tahu mereka tuh siapa. Oke, itu dari gue. Seperti biasa, kalau lu ada pertanyaan, atau lu mungkin pengen komen, atau lu pengen cerita, bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.